Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Udah jenuh dengan rutinitas yang gitu-gitu aja? Sama, saya juga. Makanya kali ini saya mutusin buat kabur sejenak. Nggak perlu jauh-jauh sih, tapi yang penting cukup buat ngeriset otak. Jadi video edisi kabur sejenak kali ini, saya akan motoran ke Pantai Madasari via Naringgul. Jalur Naringgul yang sempat viral itu emang bikin rasa penasaran saya tak terbendung. Apalagi jalur ini akan melewati hamparan kebun teh yang luas dengan background pegunungan. Dan dilanjutkan dengan menyusuri jalur pantai selatan yang keren banget. So, buat kalian yang penasaran juga bagaimana keseruan perjalanan saya kali ini, tonton terus video ini sampai habis. Perjalanan motoran saya kali ini dimulai dari Karawang. Dan saat ini saya sedang menyusuri Jalan Pantura yang panasnya udah mulai nyengat banget, padahal masih pagi. Di Jalan Pantura saya nggak butuh waktu lama karena saya harus beralih ke jalan menuju Purwakarta. Nah, dari Karawang ke Purwakarta saya ambil jalur via Cikampek, kemudian belok kanan ke arah kawasan industri Kota Bukit Indah, atau biasa disebut juga dengan BIC alias Bukit Indah City. Alasan saya pilih lewat sini karena jalannya relatif bagus dan hawanya tuh di sini cukup sejuk, teman-teman. Sebenarnya ada jalan lain menuju ke Purwakarta, yaitu dari Pasar Kosambi ke selatan via Jalan Curug. Tapi kondisi jalannya saat ini nggak mulus banget, banyak lubang dan juga tambalan, jadi saya rasa lebih aman lewat sini. Dibandingkan dengan kawasan industri lain yang ada di Karawang, di kawasan Kota Bukit Indah tuh udaranya cenderung lebih dingin, teman-teman. Mungkin karena udah berbatasan langsung sama Purwakarta kali ya. Apalagi sepanjang jalan utama kawasan ini tuh masih banyak pohon tua yang besar-besar dan juga rindang. Jadi cenderung lebih teduh aja gitu rasanya. Pokoknya enak lah motoran lewat sini. Dan ada fakta menarik lainnya soal kawasan BIC. Kawasan ini tuh terletak di dua kabupaten yang berbeda. Sebagian masuk Kabupaten Karawang dan sebagian lagi masuk Kabupaten Purwakarta. Nah, di sini saya udah masuk ke wilayah Kabupaten Purwakarta, tepatnya di depan PT Mitsuba. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di pintu keluar kawasan. Dari sini saya belok kanan menuju ke arah Purwakarta. Bagi sebagian orang, kalau lewat jalan ini tuh nggak afdol kalau nggak mampir ke Sate Marangi. Mungkin kalian juga udah pada tahu lah ya, sate yang paling terkenal di jalan ini, yaitu Sate Marangi Haji Yeti. Nah, berhubung tadi saya belum sarapan, jadi saya mau mampir dulu cari sarapan di Purwakarta. Tapi bukan Marangi Haji Yeti ya. Setelah tadi melewati kota Purwakarta, ternyata nggak ada satupun tempat makan yang memikat hati saya, teman-teman. Karena mayoritas juga masih banyak yang belum buka. Jadi sekarang saya memutuskan untuk lanjut dulu sampai ketemu rumah makan yang cukup menarik, teman-teman.
Dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti di rumah makan SHSD yang ini cabang di Ciganea, Purwakarta. Enggak. Kak, buka. Enggak. Motor parkirnya di mana? Enggak. Oh, ya. Dan enaknya di sini juga tersedia tempat parkir yang cukup luas ya teman-teman. Terus ada musolanya juga. Jadi kalau misalkan kalian mau transit ataupun istirahat, cukup enak lah menurut saya di sini. Dan setelah kami masuk ke dalam rumah makannya, kami cukup terkesan teman-teman. Ini rumah makan atau museum ya, karena banyak banget ornamen-ornamen klasik yang dipajang di dalam interior rumah makan. Jadi kalau kalian makan di sini tuh kayak masuk ke mesin waktu teman-teman. Karena kita tuh kayak jadi kembali ke tahun berapa gitu ya. Banyak banget barang-barang yang saya juga baru lihat gitu. Keren sih ini rumah makan. Urat, jamu asam urat. Eceng-eceng, eceng. Dan kesan-kesan saya makan di sini sih cukup recommended ya teman-teman. Rasa makanannya enak, terus area interiornya juga bersih, terus fasilitas toiletnya juga bersih sama wangi, nggak ada bau aneh-aneh. Recommended lah buat kalian yang misalkan transit ataupun mau istirahat di sini. Oh ya, untuk harga makanannya juga menurut saya masih cukup terjangkau ya teman-teman. Jadi dari makanan yang tadi dikeluarin di atas meja, itu yang dihitung yang kalian makan aja. Dan tadi saya berdua habis 130 ribuan dengan berbagai menu yang menurut saya cukup enak. Setelah selesai sarapan, saya langsung lanjut perjalanan lagi menyusuri Jalan Nasional Purwakarta Padalarang. Dan rencananya perjalanan motoran saya ke Madasari akan saya buat beberapa etapa teman-teman, biar nggak terlalu capek. Jadi di hari pertama dari Karawang rencananya saya akan transit dulu 1 malam di Bandung, tepatnya di daerah Ciwidey. Barulah keesokan paginya atau di hari kedua saya akan lanjut perjalanan ke Madasari, biar lebih enak dan mantep kalau lewat Naringgulnya itu pagi-pagi. Ya semoga aja cuacanya bersahabat. Tapi kalau lihat cuaca hari ini sih cerah pakai banget ya teman-teman. Perjalanan saya menuju Pantai Madasari memang masih sangat jauh, dan etapa pertama ini hanyalah permulaan. Saya harus menyusuri Jalan Nasional Padalarang yang membentang sejauh 40-an kilometer, sebelum nantinya saya akan mengakhiri etapa pertama ini di Ciwidey. Jadi sebelum saya sampai ke Ciwidey, mari kita nikmati dulu sensasi motoran menelusuri jalur Padalarang.
Selamat datang di Kabupaten Bandung Barat. Baru saja saya melewati gapura perbatasan antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat. Dan gak jauh dari sana ada spot yang cukup menarik ketika saya motoran di jalur Padalarang, yaitu Jembatan Cisomang. Selain karena aspalnya yang masih mulus, di sini juga pemandangannya cukup bagus teman-teman. Kemudian gak jauh dari Jembatan Cisomang, di sini ada satu rekomendasi tempat rest area lagi yang menurut saya itu enak banget buat istirahat, yaitu hutan pinus Panglejar. Panglejar atau Panglejar ya, pokoknya itulah. Sebentar lagi saya akan sampai di jembatan kereta Ciguntur 2 yang katanya tuh di sini adalah spot favorit para rail fans teman-teman. Jadi dari sini tuh kita bisa lihat kereta yang melintas di atas jembatan Cikubang dan juga Cirangrang. Dan kalau udah ketemu rel kereta yang ada di samping jalan Padalarang, itu tandanya kita udah mau sampai ke stasiun kereta api Padalarang. Gak terasa akhirnya saya sampai juga di depan stasiun kereta api Padalarang. Dan perjalanan saya masih terus berlanjut sampai akhirnya saya tiba di pertigaan Rumah Sakit Karisma Cimareme. Di pertigaan ini saya ambil kanan menuju ke arah Batu Jajar atau ke arah Cililin. Dan bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mau nyobain ke Ciwidey via Batu Jajar, kalian harus setting Google Map-nya ke arah Stadion Si Jalak Harupat. Dan nanti kalau udah sampai di depan pusat Diklat Kopassus, kita harus belok kiri melewati depan pasar Batu Jajar. Baru deh setelah itu kita akan menjumpai jembatan yang cukup megah, namanya Jembatan BBS. Nah, kalau udah sampai jembatan BBS nanti ada pertigaan, kita ambil kiri ke arah Soreang atau ke arah Stadion Si Jalak Harupat. Itu baru jalurnya bener. Soalnya dulu waktu saya baru pertama kali lewat sini tuh setiap ada persimpangan jalan cukup bingung teman-teman. Takutnya tuh nyasar ke arah waduk gitu ya. Untuk kondisi jalan dari Padalarang menuju ke Stadion Si Jalak Harupat kondisinya cukup bagus ya teman-teman. Cuman karena saya ridingnya di siang hari lagi panas-panasnya, jadi kayaknya tuh gampang banget dehidrasi. Dan kebetulan boncenger saya tuh pengen banget istirahat melipir sejenak karena nggak bisa nahan godaan dari abang-abang bakso cuangki. Akhirnya saya memutuskan untuk melipir sejenak sambil ngelurusin pinggang karena emang udah capek banget ini pinggang. Desa
Nah, nanti parkir di sini boleh. Ya. Oke teman-teman, setelah tadi rehat cukup lama di depan Stadion Sijalak Harupat, terus juga udah recharge energi, udah nyobain bakso cuangki walaupun rasanya ya B aja gitu ya. Sekarang adalah bagian yang paling menyenangkan buat saya, yaitu motoran di jalur Ciwidey. Kenapa begitu? Karena jalur Ciwidey menurut saya itu lebih asik daripada jalur Pangalengan, karena jalan di sini tuh lebih lebar, kondisi jalannya lebih mulus, lebih bagus, terus hawanya juga cukup sejuk. Tapi kalau udah deket sama Ranca Upas sih sejuknya, kalau di sini mah masih panas-panas juga. Jadi setelah tadi berjibaku di bawah sinar terik matahari, melewati jalur Padalarang, terus tadi melewati jalur Batu Jajar yang juga panas banget, sekarang saya bersiap untuk menyambut kesejukan yang ada di Ciwidey teman-teman. Jadi bagaimana keseruan perjalanan saya di jalur Ciwidey? Tonton terus video saya, jangan di skip. Bagi saya, touring itu bukan hanya sekedar motoran ke suatu tempat yang sudah kita tentukan. Tapi touring itu bagi saya adalah menikmati setiap kilometer perjalanan, menemukan hal-hal baru, dan menikmati momen-momen yang tidak kita duga sebelumnya. Dan momen yang selalu saya rindukan ketika motoran adalah perjalanannya. Tempat tujuan hanyalah alasan kenapa saya harus pergi hari ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di sekitaran Pasir Jambu Ciwidey. Jadi rencananya sebelum saya check-in ke penginapan, saya akan ngisi bensin dulu sampai full tank, supaya besok pagi ketika perjalanan ke Madasari nggak perlu nyari BBM lagi. Karena dari Ranca Bali atau dari Ranca Upas itu sampai dengan Cidaun, setahu saya nggak ada pom bensin besar teman-teman. Udah nggak sih? Oh gitu. Balik lagi dong. Ya. Antri ya? Tapi itu panjang banget antrinya. Yang mana sih tadi antriannya? Nah ini. Dan seperti inilah suasana siang hari di SPBU Pasir Jambu, Kabupaten Bandung.
Untuk musolanya sih bersih ya teman-teman, cuman karpetnya aja yang agak kotor. Tapi untuk pemandangannya sama fasilitas lain kayak toilet sama airnya bersih. Enak sih buat istirahat. A few moments later. Saat ini saya sudah sampai di kawasan wisata Ranca Bali ya teman-teman. Jadi beberapa kilometer lagi saya akan sampai di pintu masuk Kawah Putih. Nah, rencananya di touring hari pertama ini saya akan menginap di sekitaran Ranca Upas teman-teman. Nanti untuk penginapannya akan saya spill di akhir video. Dan suasana di siang hari ini, suasana siang menjelang sore, lalu lintasnya juga cukup cukup lengang ya teman-teman, karena meskipun hari ini adalah hari long weekend atau di penghujung long weekend pasca libur Idul Adha, tapi nggak semacet yang saya kira sebelumnya. Ternyata sore ini cukup lengang dan cukup asik lah buat motoran. Dan karena suasananya udah sejuk, jadi motoran kali ini nggak perlu takut kepanasan karena udaranya emang udah seger banget, beda nggak kayak beberapa jam yang lalu. Dan ya enak banget lah pokoknya sore ini, harinya cerah, jalanannya bagus, dan nggak ada kendala sama sekali. Pokoknya enjoy banget hari ini. Dan selamat datang di Ranca Upas. Jadi ini adalah kali kedua saya berkunjung ke Ranca Upas. Setelah sebelumnya yang kali pertama itu saya tektok, tapi hari ini saya berkesempatan untuk menginap di Ranca Upas teman-teman. Dan penginapan yang akan saya singgahi kali ini, mungkin kalian udah banyak yang tahu, yaitu Bobo Cabin Ranca Upas. Nah, untuk hari ini saya udah booking untuk tipe kabin standar, yaitu tipe yang paling murah, dengan rate harga 500 ribuan aja per malam untuk 2 orang, dan udah include sama sarapan. Jadi buat kalian yang pengen tahu bagaimana rasanya menginap di Bobo Cabin Ranca Upas, kalian ikutin terus video ini dan jangan di skip. Di wallet ini udah dipakai, ada sinyal aja nih ya, udah banyak peluru ya. Ini Cari.
Patungan, iya. Tiket. Oh, tetap bayar tiket masuk kali ya? Iya. Ranca Upas ke penangkaran rusa itu udah termasuk tiket yang bisa nanti di sana nggak perlu bayar lagi. Nggak perlu. Bawa motor juga pasti udah nggak perlu bayar nanti. 69 ya. Saat ini saya sedang berada di kawasan wisata Ranca Upas karena memang rencananya di hari pertama ini saya akan menginap dulu 1 malam di Bobo Cabin Ranca Upas. Di sini saya akan memaksimalkan waktu untuk istirahat karena perjalanan sesungguhnya menuju ke Pantai Madasari akan dimulai besok pagi. Dan sesaat setelah kami memarkirkan kendaraan, kami langsung menuju ke area resepsionis untuk melakukan check-in. Dan ternyata proses check-in di sini nggak jauh berbeda dengan hotel kebanyakan. Dan kesan pertama yang saya rasakan, di sini stafnya cukup ramah dan juga informatif menjawab setiap pertanyaan yang kami tanyakan. Oh iya, untuk review lebih detail tentang Bobo Cabin Ranca Upas, nanti aku buatin videonya secara terpisah ya teman-teman. Link videonya aku taruh di deskripsi. Pindahan, Bu. Kita kabinnya nomor 18 kelihatan nggak sih? Perlu kalian ketahui juga nih teman-teman, buat kalian yang mau nginep di Bobo Cabin, kalian itu nggak bisa milih kabin nomor berapa. Jadi kalau kalian nginep di sini, kalian akan mendapatkan kabin dengan nomor yang diacak oleh sistem. Jadi untung-untungan lah kalian dapat kabin nomor berapa dan posisinya di mana. Dan hari ini saya akan menginap di kabin nomor 18. Yuk kita lihat kabinnya seperti apa. Emang bisa lewat sini, aksesnya lewat sana tahu. Oh, jalanannya ketutupan. Itu pintunya ini. Gimana, Bu? Emang ini jalan? Buset. Nggak lewat sini harusnya. Malah serang-serangan. Ini kabin. Nih. 18. Oke, benar di sini. Oh ya, buat akses ke dalam kabinnya kalian akan dikasih kunci dengan sistem barcode yang ada di aplikasi. Kalian tinggal scan aja di pintu, kalian langsung bisa masuk. Berat, Pak. Maaf ya, Pak. Sistemnya tahu aja kalau kita lihat dikasih yang dekat. Terus? Apakah kita lihat kabin kita? Iya, ilah panas sekali, Bung. Di sini nggak ada AC ya. Nggak ada AC, tapi wangi. Menang wangi doang. Kok kiblatnya sana? Kasurnya lumayan. Oh, maaf ya. Kok nggak ada AC di sini? Kok di sini minta ada AC? Ya, beginilah. Asal bisa buat tidur doang. Colokan, teko listrik. Di sore yang cerah ini, rencananya kami akan istirahat sambil menikmati area sekitar Bobo Cabin, teman-teman. Tapi karena tiket masuk yang tadi kami bayar sudah termasuk akses ke penangkaran rusa, jadi sayang banget kalau kami nggak mampir sekalian ke penangkaran rusa. Di sini kalian juga bisa ngasih makan rusa, terus harga pakannya juga cukup murah. Ada yang 10.000 sama paket 20.000. Kalau yang 10.000 itu diikat, dan kalau yang 20.000 itu pakai kayak semacam keranjang atau ember gitu. Pokoknya gitulah. Dan menurut saya untuk penangkaran rusa ini sih cocok banget ya buat kalian yang pengen family time gitu ya. Apalagi kalau kalian bawa bocil, kayaknya sih senang gitu ya interaksi sama hewan-hewan. Saya juga masih suka sih interaksi sama hewan-hewan gitu. Buat ngilangin penat sama stres kayaknya sih asik. Dan suasana di penangkaran rusa sore hari ini cukup sepi pengunjung ya teman-teman. Karena sekarang udah di penghujung jam operasional, jadi banyak pengunjung yang udah pada pulang.
Dan sebagai penutup cerita perjalanan hari pertama ini, kami jajan jagung bakar di warung yang ada di sekitaran Ciwidey, teman-teman. Lebih tepatnya itu lokasi warungnya berada persis sekitar 500 meter sebelum pintu masuk Kawah Putih.